Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Episode kali ini kita akan membahas tentang denitrifikasi. Judul ini sebenarnya sudah lama ingin saya bahas, apalagi kemarin itu kita pernah membuat judul tentang aquaculture basic, yaitu amonia dan siklus nitrogen. Tapi karena beberapa bulan yang sebelumnya itu kita banyak kesibukan, akhirnya saya belum sempat buat videonya. Dan ada juga beberapa komentar dari teman-teman yang ingin membahas tentang denitrifikasi. Oke, tanpa basa-basi, seperti biasa, kita intro dulu. Oke guys, jadi denitrifikasi ini merupakan salah satu sistem daur ulang nitrogen setelah nitrifikasi. Jadi setelah proses nitrifikasi itu ada lagi yang namanya proses denitrifikasi. Di sebelumnya itu tentang nitrifikasi saya telah menjelaskan beberapa hal, tapi saya ingin jelaskan kembali agar teman-teman kita yang baru bergabung bisa sedikit memahami. Proses nitrifikasi ini adalah proses daur ulang dari amonia menjadi nitrit, dan dari nitrit menjadi nitrat. Proses daur ulang itu membutuhkan bakteri khusus yang berupa bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas dalam melakukan proses dari amonia menjadi nitrat. Sedangkan proses denitrifikasi itu adalah proses dari nitrat menjadi nitrogen gas. Pada proses nitrifikasi itu sebenarnya cukup sangat mudah dilakukan, karena hanya membutuhkan oksigen yang besar. Tapi dalam proses denitrifikasi itu tidak mudah dilakukan sebenarnya, karena butuh bakteri heterotop khusus, dan bakteri tersebut membutuhkan lingkungan khusus untuk melakukan proses denitrifikasi. Mengapa ini harus kita bahas? Sebenarnya ini adalah materi dasar di aquaculture. Nitrat memang tingkat toksisitasnya tidak seperti amonia. Tapi, jika jumlah nitrat itu berlebihan di dalam lingkungan air kita, maka dapat menyebabkan bloomingnya fitoplankton. Bloomingnya fitoplankton ini akan menyebabkan terjadinya fluktuasi oksigen antara siang dan malam. Fluktuasi ini sebaiknya kita hindari karena lingkungan yang baik itu harusnya antara siang dan malam tidak terlalu banyak terjadinya fluktuasi. Tapi karena bloomingnya fitoplankton itu pasti akan terjadi yang namanya fluktuasi siang dan malam secara berlebihan. Dan teman-teman juga jangan salah, karena nitrat itu dapat menyebabkan hemoglobin ikan itu tidak dapat menyerap oksigen secara baik. Maka di beberapa kasus ada namanya ikan itu keracunan nitrat. Dan ciri-ciri ikan yang keracunan nitrat itu hampir sama dengan ciri-ciri ikan kekurangan oksigen. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa proses nitrifikasi tadi dan proses denitrifikasi tadi cukup sangat berbeda. Itu karena proses denitrifikasi ini dia itu membutuhkan lingkungan yang anaerob dan juga membutuhkan jumlah karbon organik yang mencukupi. Jumlah karbon organik ini bisa berasal dari sisa-sisa pakan teman-teman dan juga bisa berasal dari molase atau gula yang sengaja teman-teman tambahkan di dalam perairan. Dalam melakukan proses denitrifikasi ini, bakteri heterotop itu membutuhkan yang namanya makanan. Makanan itu berasal dari sumber karbon tadi dan juga membutuhkan oksigen. Bakteri heterotop akan menggunakan sumber karbon sebagai energinya. Tapi karena teman-teman itu membuat lingkungannya itu minim oksigen, maka bakteri heterotop akan menggunakan ikatan oksigen pada molekul nitrat. Kira-kira prosesnya akan terjadi seperti ini. Ion hidroksid dari proses denitrifikasi ini sangat bagus dalam melakukan penyanggahan pH.
karena pada proses nitrifikasi itu akan menghasilkan asam. Sedangkan pada proses denitrifikasi akan menghasilkan ion hidroksida. Maka jika proses nitrifikasi dan proses denitrifikasi terjadi dengan baik di lingkungan air teman-teman, maka pH akan cenderung stabil. Teman-teman pasti bingung karena proses denitrifikasi ini membutuhkan lingkungan yang anaerob dan juga membutuhkan sumber karbon yang tercukupi. Padahal di beberapa sistem budidaya ikan, itu ada budidaya yang membutuhkan oksigen itu secara besar. Misalnya budidaya sistem RAS atau bioflok. Dan di beberapa jenis ikan itu membutuhkan oksigen yang lebih dari 4-5 mili per liter. Tentu saja ini agak sulit ya dilakukan, tapi sebenarnya ada beberapa strategi dalam melakukan proses daur ulang denitrifikasi ini. Yang pertama saya akan bahas pada sistem RAS dulu, karena sistem RAS ini cukup banyak digunakan. Itu bukan digunakan hanya dalam budidaya ikan konsumsi, tapi teman-teman kita para penghobi akuarium yang menggunakan filterasi itu juga merupakan salah satu sistem RAS. Pada sistem RAS teman-teman itu bisa menggunakan filterasi anaerob atau filterasi anoksik. Filterasi anoksik ini teman-teman bisa membuat chamber khusus yang isinya itu adalah media pasir dengan ketebalan 50-70 cm, sehingga dari ketebalan itu akan tercipta yang namanya zona anaerob. Atau teman-teman bisa menggunakan coil denitrator. Coil denitrator ini merupakan selang-selang yang panjang yang teman-teman bisa ikatkan selang-selang itu di pipa-pipa sangat panjang, sehingga air yang mengalir di dalam selang tersebut akan kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen di situ akan menyebabkan lingkungan yang anaerob, sehingga proses denitrifikasi akan berjalan dengan baik di sistem RAS. Pada budidaya sistem bioflok, proses denitrifikasi akan terjadi pada saat flok itu mencapai 10 mili per liter, atau di saat CN rasio lebih dari 10. Biasanya flok lebih dari 10 mili per liter itu merupakan flok yang sudah dewasa. Di dalam flok yang merupakan gumpalan-gumpalan organik itu terdiri dari lapisan oksik dan lapisan anoksik. Lapisan oksik ini merupakan lapisan yang terjadinya proses nitrifikasi. Sedangkan lapisan anoksik itu merupakan lapisan yang terjadinya proses denitrifikasi. Teman-teman jangan heran dan jangan sepele juga tentang flok, karena di dalam flok itu terdiri dari lapisan-lapisan yang di dalamnya itu hidup ribuan bahkan jutaan bakteri aktif. Di dalam setetes air aja itu banyak sekali kehidupan mikro di dalamnya. Tapi yang susah dalam teknologi bioflok ini adalah membentuk flok itu sendiri. Dibutuhkan CN rasio yang tepat dan dibutuhkannya tingkat aerasi yang baik dan stabil. Karena pada sistem bioflok, jika terjadi zona anaerob atau zona kekurangan oksigen, maka flok-flok tersebut akan mati. Kematian flok tersebut akan membuat lumpur hitam di dasar kolam. Lumpur hitam ini akan menghasilkan H2S, yang tentu ini sangat berbahaya bagi biota air kita. Maka sebelum mulai bioflok, teman-teman itu harus mempelajari titik aerasi dan juga kekuatan aerasi pada blower teman-teman. Jangan memaksakan kepadatan ikan yang akhirnya akan membuat trouble dalam budidaya sistem bioflok teman-teman. Dan juga flok ini akan terbentuk itu jika ada yang namanya eksopolisakarida. Tidak semua jenis bakteri itu dapat menghasilkan eksopolisakarida. Bakteri penghasil eksopolisakarida ini bisa teman-teman dapat dari bakteri jenis Lactobacillus dan bakteri Bacillus. Tapi yang menjadi masalah tidak semua jenis Lactobacillus dan Bacillus dapat menghasilkan EPS. Tapi walaupun ada yang bisa menghasilkan EPS, tapi tidak semuanya bisa berhasil. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena dengan menggunakan bahan tertentu dan fermentasi tertentu, itu bakteri dari jenis Lactobacillus dan Bacillus itu bisa menghasilkan EPS. Tapi penghasil EPS ini kita harus lakukan di luar air kita. Kegiatan ini bisa teman-teman lakukan sebelum menebar ikan atau sedang di tengah-tengah perjalanan
pembesaran ikan. Saat ikan mencapai size 1 kilo isi 20-30 ekor, itu biasanya nila dan lele size segitu itu adalah ukuran remaja. Pada saat ukuran segitu, lele dan nila tentu akan membutuhkan jumlah makanan yang lebih banyak. Dan tentu akan lebih banyak nitrogen, dan tentu akan lebih banyak sumber karbon yang teman-teman tambahkan dalam melakukan penguraian. Sehingga pembentukan vlog akan terjadi dengan cepat. Tapi sebelum terjadinya vlog itu, teman-teman harus ingat, harus teman-teman lakukan pembentukan eksopolisakarida. Ini penting karena eksopolisakarida ini bersifat seperti lem. Dia akan mengikat zat-zat organik pada air kita dan mengikat bakteri-bakteri, sehingga bakteri akan berkoloni di dalam eksopolisakarida dan membentuk vlog. Jadi yang terpenting itu dalam sistem biovlog, untuk membentuk vlog yang baik, maka teman-teman harus membentuk eksopolisakarida terlebih dahulu. Oke, ini aja yang mungkin saya sampaikan tentang proses denitrifikasi. Next video mungkin saya akan menyampaikan secara detail tentang teknologi biovlog. Tapi nanti dulu, karena dalam melakukan percobaan itu saya pasti membutuhkan aerasi dan kolam lagi. Karena keadaan keuangan sekarang belum baik, maka ini akan kita tunda dalam beberapa minggu mungkin. Sampai nanti saya dapat blower itu lagi. Oke lah, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahi dari proses denitrifikasi ini, silakan ditambahi agar kita bisa sama-sama belajar. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.